Siang Ibu. Halo, suara saya terdengar teman-teman? Ya, Ibu terdengar. Terdengar Ibu. Baik, perkuliahan sudah dimulai. Mohon diaktifkan kamera Zoom-nya, teman-teman. Buku yang pertama tercetak itu kalau tidak salah pada tahun 2016. Ya, kalau teman-teman buka itu tahun 2016 ada sahabat guru dalam bahasa Indonesia. Baik, di sini yang sudah terlihat ada Jihan, ada Basil, Putri Oktaviani, Laili Istiqomah, Gevira, Nawa, Ratu, Tamara, Fatima, Zakia, Ade Rahma, Indriana, Amir Kusuma, Selvia, Adis Setiarlini, Yordan, Yasmina, dan Farida, Elsha, Safia, Rizky, Azalea, Nasya, Sania, Cinta, Audi, Monica. Izin Bu untuk yang BIPA diplomat. Ya, Bu Esti. Bu Esti. Baik, teman-teman, mohon maaf, saya izin mendua ya. Ada Zoom bersamaan juga. Baik, hari ini kita pertemuan keberapa ya, teman-teman? Tiga Ibu. Pertemuan keberapa? Tiga, Ibu. Ketiga. Baik. Pertemuan ketiga. Oke. Teman-teman, minggu lalu sudah presentasi untuk jenis data dan sumber data. Nah, teman-teman, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran kita selain di perkuliahan dengan Zoom seperti ini, kita akan melaksanakan kelas di LMS. Ya, mohon maaf saya belum menginfokan ya LMS-nya apa ya. Nah, nanti setelah ini akan saya kirimkan nama LMS-nya. Jadi mohon setiap kelompok yang akan presentasi dan sudah presentasi mengirimkan ke WAG agar materi presentasinya bisa ditautkan di LMS. Ya. Karena setiap pertemuan, setelah pertemuan hari ini, akan diberi penugasan individu setiap minggunya. Yang teman-teman sudah ketahui pada saat RPS, yaitu membuat resume. Ya.
membuat resume setiap pertemuan. Nah, jadi pada saat presentasi nanti teman-teman sambil menyimak, dicatat hal-hal apa saja sih yang penting dari materi hari ini. Hari ini kan distribusi frekuensi sama membuat diagram batang atau diagram garing. Unsur-unsur apa yang ada dalam distribusi frekuensi dan sebagainya yang menurut teman-teman itu penting untuk diketahui di materi hari ini. Ya, jadi buatkan resumenya, lalu nanti dikumpulkan di akhir sesi perkuliahan hari ini di LMS. Nah, selain itu materi yang sudah dipresentasikan akan ditautkan juga di LMS supaya bisa dibaca jika teman-teman ingin menyusun resumenya. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke. Bisa, Ibu. Hari ini pertemuan ketiga presentasi oleh kelompok berapa? Kelompok 3 dan 4 ya? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Iya, Ibu. Kelompok 3 terlebih dahulu anggotanya siapa saja? Basil dan Putri, berdua saja? Iya, Iya, Oke, kelompok 4 ada Jihan dan Nasya. Berdua? iya, Ibu. Oke, baik. Kita mulai dulu dengan presentasi kelompok 3, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok 4. Siapa yang akan bantu berbagi layar? Basilkah? Atau Putri? Nisrina, Ibu. Baik, izin Bu Hesti dan Prof. Endri dan Bu Ayu memulai presentasinya. Silakan, Putri. Oke, mohon maaf sebelumnya saya off cam soalnya jelek kalau ini suaranya putus-putus, Ibu. Baik, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Endri, Bu Hesti, dan Bu Ayu, juga teman-teman sekalian. Saya Putri Oktaviani, anggota kelompok dari kelompok 3, juga bersama rekan saya Basil Basili, akan mempresentasikan materi dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Eh, Boleh slide selanjutnya. Sini ada submateri yang akan dibahas, yaitu ada distribusi frekuensi, teknik menyusun tabel distribusi frekuensi, dan macam-macam tabel distribusi frekuensi. Slide selanjutnya. Untuk distribusi frekuensi ini akan saya akan menjelaskan. Di sini ada apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, untuk distribusi frekuensi atau singkatannya DF itu merupakan penyusunan data dalam bentuk kelompok dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval kategori tertentu menurut Hasibuan dan kawan-kawan 2009. Nah, untuk kelas-kelas interval ini nanti akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk menyederhanakan penyajian data hingga kita lebih mudah untuk membaca dan dapat dipahami sebagai bahan informasi. Nah, tabel distribusi frekuensi ini disusun bila jumlah datanya itu disajikan cukup banyak. Nah, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel, bisa menjadi, biasanya kalau tidak menggunakan tabel itu tidak efektif dan efisien atau kurang komunikatif. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bagian-bagiannya, yang pertama ada kelas interval atau jumlah kelas interval. Nah, untuk kelas interval sendiri ini merupakan kelompok nilai atau variabel dari jumlah kelas untuk menunjukkan kelompok nilai atau variabel dari data yang dihasilkan dari hasil observasi. Kemudian ada batas kelas. Untuk batas kelas sendiri ini merupakan nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya.
Nah, untuk batas kelas ini ada dua macamnya, yaitu batas kelas atas dan batas kelas bawah. Untuk penjelasan nanti akan ada di slide selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada rentang data atau range. Nah, range ini merupakan selisih antara data tertinggi dengan data terendah. Nah, biasanya ini dalam menghitungnya data terbesar akan dikurangi oleh data terkecil. Nah, untuk yang keempat ini ada panjang interval atau interval size, merupakan jarak antara tepi kelas dengan tepi kelas atas dengan tepi kelas bawah. Nah, ini biasanya dihitung dengan rumus rentang data dibagi jumlah kelas. Nah, untuk yang kelima ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi, merupakan banyaknya jumlah data yang terdapat pada kelas tertentu. Boleh saya selanjutnya? Kayak di sini ada yang pertama ada kelas interval, yaitu kelompok-kelompok atau nilai pada variabel, di mana jumlah kelas itu menunjukkan jumlah kelompok nilai variabel atau variabel dari data yang diobservasi. Nah, dalam menentukan jumlah kelas ini, pedomannya itu bisa berdasarkan pengalaman. Nah, jumlah kelasnya itu biasanya antara 6 sampai 15. Terus menggunakan grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah data yaitu N dan kelas interval untuk penentuan yang lebih cepat gitu. Jadi nanti biasanya akan disajikan data uh, tanpa ada tabel. Biasanya datanya itu akan masih berantakan bentuknya. Nah, ini nanti kita akan menghitungnya itu bisa lebih cepat dalam penentuannya. Nah, ini menggunakan rumus Burgess yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Di mana K itu adalah jumlah kelas. Nah, kalau N itu jumlah data observasi, ini sebenarnya harusnya N-nya kecil ya teman-teman, bukan N besar. Jumlah banyaknya data atau angka dari data yang akan disajikan nanti. Nah, ini merupakan contoh dari nilai UAS statistik dan frekuensinya. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk kelas interval, ini ada perumpamaan, misalnya ada data 150, maka jumlah kelas intervalnya itu K sama dengan 1 tambah 3,3 log 150. Nah, di sini log 150 itu ada 2,17 dikali terlebih dahulu oleh 3,3, lalu ketemu angka 7,161, lalu ditambah dengan 1 dan dibulatkan menjadi 9. Harusnya ini 8 karena komanya itu masih di atas angka 5. Boleh slide selanjutnya? Nah, di sini ada batas kelas atau class limits. Merupakan nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya. Nah, ini terbagi menjadi dua macam, yaitu batas kelas bawah atau lower class limits dan batas kelas atas atau upper class limits. Yaitu kalau kelas bawah ini biasanya angkanya itu berada di sebelah kiri. Nah, untuk batas kelas atas itu biasanya angkanya di sebelah kanan. Nah, ini boleh dilihat teman-teman contohnya. Boleh slide selanjutnya? Nah, batas kelas ini merupakan nilai-nilai yang membatasi antara kelas yang satu dengan kelas berikutnya. Biasanya terdiri atas dua macam. Maaf, ini template. Boleh slide selanjutnya? Nah, yang selanjutnya ini ada rentang data atau range. Nah, untuk mendapatkan rentang data atau range ini, biasanya data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Nah, di sini kan data terbesarnya itu kan ada 85. Di paling bawah itu data terbesar dan data terkecil itu ada 50. Artinya rentang datanya itu ada 35 karena 85 dikurang 50. Boleh slide selanjutnya? Kemudian untuk panjang interval kelas atau interval size atau panjang kelas, di mana adalah jarak antara tepi kelas atas dengan tepi kelas bawah. Nah, ini bisa dihitung dengan cara rentang data yang telah kita dapatkan tadi dibagi dengan jumlah kelasnya. Nah, pada contoh tabel di samping itu, panjang intervalnya itu untuk rentang datanya kan tadi 35. Nah,
Untuk jumlah kelasnya itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu dihitungnya dari, sebenarnya ini nanti ada cara hitungnya lagi ya teman-teman. Cuman nanti akan ada contoh soalnya dan akan dijelaskan juga cara menghitungnya. Nah, di sini dapatlah angka 6 karena hasil dari 35 dibagi 6 sama dengan 5,8 dan dibulatkan ke angka 6. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada frekuensi kelas atau kelas frekuensi, yaitu merupakan banyaknya jumlah data yang terdapat pada kelas tertentu. Misalnya pada contoh tabel di samping, itu frekuensi kelasnya kan 50 sampai 55. Nah, itu frekuensinya ada 3, itu di tabel sebelahnya itu ada frekuensi. Terus pada kelas interval 56 sampai 61, itu frekuensinya ada 7 dan seterusnya. Boleh slide selanjutnya. Nah, untuk yang kedua ini ada teknik menyusun tabel distribusi frekuensi. Dalam menyusun teknik tabel distribusi frekuensi ini, kita dapat melakukan langkah-langkah di mana kita mulai mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar terlebih dahulu. Di sini saya menyarankan teman-teman untuk menghitung N-nya terlebih dahulu, yaitu jumlah datanya. Lalu mulai menghitung rentang atau range-nya, yaitu data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian mulai menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian mulai menghitung panjang kelas atau interval dengan rumus panjang kelas sama dengan rentang kelas dibagi jumlah kelasnya. Lalu mulai membuat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kolom interval kelas. Nah, kalau untuk tally ini sebenarnya tally ini hanya kayak lidi-lidi gitu ya teman-teman. Jadi dia sebenarnya sama aja dengan frekuensi, cuman bedanya kalau frekuensi itu kan kita pakai angka, misalnya kayak seperti contoh tadi frekuensi dari rentang 56 sampai 61 itu misalnya berapa. Nah, itu kalau tally itu dilidiin aja gitu. Itu namanya tally, disebut dengan tally. Boleh slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini yang ke-6 ada menghitung jumlah frekuensi dengan tally atau melidi dalam kolom tally sesuai dengan mereka data. Nih, seperti ini ya teman-teman. Jadi jangan terkecoh dengan tally karena tally ini sama seperti frekuensi, hanya dia melidi saja. Jadi rentang data antara 50 sampai 55 itu kan 3 frekuensinya tadi di contoh sebelumnya. Jadi tally-nya itu hanya lidi yang berjumlahkan 3. Seterusnya, dan seterusnya. Boleh slide selanjutnya. Dan yang terakhir ini ada setelah menentukan jumlah keseluruhan frekuensi yang ditemukan, kemudian kolom tally dihilangkan dalam penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi sebenarnya tally itu opsional aja, kayak kita boleh sih langsung ke frekuensinya aja gitu, teman-teman. Boleh slide selanjutnya? Untuk materi macam-macam tabel distribusi frekuensi akan dijelaskan oleh rekan saya Basil Basili. Pada Basil Basili dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator Putri atas kesempatannya. Saya Basil Basili izin melanjutkan penjelasan atas PPT kami tentang macam-macam tabel distribusi frekuensi. Nah, teman-teman, secara umum ini tabel distribusi frekuensi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Yang pertama yang seperti teman-teman lihat di sini adalah ada tabel distribusi frekuensi data tunggal. Tabel ini merupakan cara mudah untuk kita agar kita lebih gampang untuk mengatur data. Bayangkan, kita tuh mempunyai banyak nilai ujian. Nah, misalkan kita memakai tabel ini dengan mengelompokkan nilai-nilai tersebut, maka kita sangatlah mudah untuk melakukan identifikasi apa yang kita mau. Sini ada contoh tentang tabel distribusi frekuensi tentang nilai UAS statistik semester 2. Yang dimana di kolom nilai ini merupakan angka dari hasil nilai yang diperoleh oleh siswa, dan sebelahnya ini kolom frekuensi ialah berapa banyaknya si siswa itu mendapatkan
nilai yang mereka peroleh. Contohnya ada nilai 50 ada 5 orang, nilai yang dapatkan nilai 60 itu ada 10 orang, nilai 70 ada 15 orang, dan seterusnya. Yang dimana dari keseluruhan ini di kolom frekuensi ada 50 orang yang mengikuti UAS statistik ini. Nah, apa sih tujuan dari tabel distribusi frekuensi data tunggal? Nah, tujuannya itu yang pertama, tabel ini memudahkan memahami data. Dengan tabel ini, kita itu bisa langsung tahu nilai mana yang paling sering muncul, yang paling jarang, dan bagaimana sebaran nilai-nilai itu tersebut. Lalu, tujuan keduanya yakni mudah untuk menganalisis. Nah, jika kita menggunakan tabel ini, akan sangat membantu untuk kita menghitung hal-hal lain, seperti rata-rata, nilai tengah, atau yang sering kita ketahui yakni median, dan nilai yang paling sering muncul yakni modus. Boleh selanjutnya, salin dianya. Baik, macam yang kedua yakni tabel distribusi frekuensi data kelompok. Sebelumnya data tunggal, yang kini data kelompok. Tabel distribusi frekuensi data kelompok ialah cara untuk mengelompokkan data yang banyak menjadi beberapa kelompok atau yang bisa disebut dengan interval. Setiap kelompok mempunyai batas bawah dan batas atas, seperti kotak untuk menampung beberapa data. Nah, tujuan dari pembuat tabel distribusi data kelompok ini, yang pertama, data banyak. Kalau data yang kita punya itu sangat banyak, dengan kita mengelompokkan data itu ke dalam kelompok-kelompok, akan membuatnya itu terlihat rapih dan mudah untuk dibaca. Kedua, memudahkan analisis. Nah, sama seperti kayak data tunggal sebelumnya, data dengan tabel ini kita bisa lebih mudah melihat bagaimana sebaran data itu. Misalnya sebagian besar datanya ada di mana atau apakah tersebar merata. Nah, misalnya kan di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi umur mahasiswa Politeknik Kesehatan Surakarta, yang dimana di kolom nilai itu ada rentang 22 sampai 27, 28 sampai 33, dan 34 sampai 39, dan seterusnya. Yang dimana di 22 sampai 27 itu frekuensinya ada 40 orang, 28 sampai 33 20 orang, dan seterusnya. Jadi istilah yang perlu teman-teman ketahui itu yakni yang pertama ada interval, yakni rentang atau jarak antara dua angka. Dan interval ini yang teman-teman lihat nih yang di kolom nilai itu yang ada 22 sampai 27. Nah, lalu istilah penting lainnya ada batas bawah, yakni angka terkecil di kelompok itu. Nah, di antara 22 sampai 27 kan, kalau teman-teman lihat kan pasti udah mengetahui ya, ini batas yang paling kecil itu ialah 22. Lalu batas atas, yakni angka terbesar di kelompok itu. Dari angka 22 sampai 27 ini, tentu sudah terlihat angka 27 lah yang angka terbesar di baris itu. Terus, keunggulan tabel distribusi frekuensi data kelompok ini, yang pertama itu ialah ringkas. Jadi dengan adanya tabel ini, data jadi lebih singkat dan lebih teratur. Kedua, mudah dibaca. Jadi dengan kita mengelompokkan data seperti ini, maka data itu akan terlihat mudah melihat bagaimana data itu tersebar. Kan tentu kalau data kelompok kan begitu banyak ya, dan dengan adanya tabel seperti ini akan meringankan kita. Terus analisis lebih lanjut. Nah, dengan menggunakan tabel seperti ini, itu bisa membantu kita menghitung statistik lain. Kurang lebih sama seperti data tunggal, bisa menghitung kayak rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang paling sering muncul atau modus.
Boleh salin dia selanjutnya. Baik teman-teman, macam-macam tabel distribusi frekuensi yang ketiga yakni tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel ini ialah cara untuk melihat berapa banyak total data yang terkumpul sampai suatu titik tertentu. Jadi, tidak hanya melihat berapa kali suatu nilai muncul, tetapi kita bisa melihat jumlah keseluruhan data sampai nilai itu. Nah, tujuannya apa sih kita menggunakannya itu? Tujuannya yang pertama itu bisa melihat tren. Dengan tabel ini membantu kita melihat apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah data. Misalnya, kita bisa tahu nih berapa banyak siswa yang mendapat nilai di bawah atau sama dengan nilai tertentu. Mungkin kalau kita ketahui ya, mungkin dalam biasa sih suasana UAS ataupun ulangan tuh pasti yang paling siswa ataupun guru notice itu ialah remedial. Jadi bukan remedial sih, nilai yang tidak mencapai KKM. Jadi dengan memakai data ini akan terlihat nih mana yang banyakkan mana nilai yang di atas KKM atau di bawah KKM. Terus tujuan keduanya yakni menghitung persentil. Tabel ini juga bisa dipakai untuk menghitung persentil, yaitu posisi suatu nilai dibandingkan nilai-nilai lain. Lalu tujuan ketiga ada membuat grafik. Nah, dari tabel ini kita bisa olah lagi, bisa kita upgrade lagi untuk membuat grafik kumulatif yang memudahkan kita melihat bagaimana data tersebar. Terus data tabel distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi dua teman-teman. Ada yang kumulatif atas dan kumulatif bawah. Kumulatif atas bisa kita sebut dengan FKA dan sementara yang bawah FKB. FKA itu menunjukkan total data dari bawah ke atas atau berapa banyak data yang nilainya kurang dari atau sama dengan nilai tertentu. Sementara itu FKB menunjukkan total data dari atas ke bawah atau berapa banyak data yang nilainya lebih dari atau sama dengan nilai tertentu. Terus keunggulan dari tabel ini ialah informasi jadi lebih lengkap. Jadi kita tuh bisa melihat gambaran secara keseluruhan tentang seluruh data. Jadi kita tidak hanya melihat angka-angka saja yang dimana kita lihat itu satu persatu. Kedua, jadi kita itu bisa menganalisis lebih mendalam. Dengan tabel ini kita bisa melakukan analisis lebih dalam seperti sebelumnya kayak menghitung persentil atau membuat grafik yang jauh lebih rinci. Boleh salin dia selanjutnya. Nah ini teman-teman, di sini terlihat ada dua tabel frekuensi kumulatif. Yang pertama ada yang nilai statistik, yang di bawahnya itu ada umur mahasiswa. Di sini kita lihat dulu yang nilai statistik, di mana sini ada memiliki 4 kolom ya teman-teman, ada nilai F, FKB, dan FKA. Nah nilai ini seperti biasa nilai yang diketahui, F ini berapa jumlah banyaknya dari nilai. Jadi yang mendapatkan nilai 44 itu ada 2 orang, 69 itu 15 orang, 76 itu ada 14 orang, dan seterusnya. Nah, yang seperti kami jelaskan sebelumnya, frekuensi kumulatif itu ada dua, jadi ada FKB dan FKA. Jadi kalau teman-teman lihat ini, bisa kita analisis nih, di mana kan FKB itu kan frekuensi kumulatif bawah. Jadi kita harus melihat dari bawah dulu nih. Kayak yang 3 nih, 3 taruh ke 3. Terus kita naikin lagi 3 tambah 6 jadi 9. Jadi 9 tambah 14 itu 23. 23 tambah 15 itu 38. 38 sama dengan 40. Sementara itu yang FKA itu kita karena itu sebutnya frekuensi kumulatif atas, maka kita itu ngitung dari atas. Jadi 2 tambah 15 jadi 17, 17 tambah 14 itu 31,
31 tambah 6, 37. Dan 37 tambah 3 sama dengan 40. Nah, pokoknya untuk hasil akhirnya itu kita harus ini teman-teman, harus menjumlahkan seluruh nilai kolom di frekuensi kayak 2, 15, 14, 6, 3. Misalkan hasil akhirnya itu bukan 40, berarti kalian ada kekeliruan untuk menghitungnya. Lalu sama nih untuk contoh tabel yang kedua yang umur mahasiswa. Yang membedakan sini ada rentang nilai ya, ada 22 sampai 27, 28, 33. Untuk frekuensi kumulatif ini kurang lebih sama teman-teman, cuman kita menambahkan yang FKIB ini kan kita hitung dari bawah ya. Jadi kan yang paling bawah ini kan 16 ya. Jadi 16 taruh, terus 16 tambah 29 itu 45, dan 45 ditambah 15 itu 60. Nah, FK ini yang sebutannya dari atas, kita harus ngitung dari atas atau awal. Jadi sini 15 ditambah 29 itu 44, dan 44 ini ditambah 16, jadi 60. Sehingga seperti yang telah disinadain ya, N sama dengan 60, berarti hasil nilai yang paling gede itu atau paling yang pas itu berarti 60. Begitu teman-teman. Terus boleh salin dia selanjutnya. Baik teman-teman. Sekarang ada macam-macam tabel distribusi frekuensi yang terakhir, yakni tabel distribusi frekuensi relatif, atau biasa disebut dengan tabel persentasi, karena nantinya ini tabel ini akan menggunakan namanya persen-persen teman-teman. Jadi tabel ini ialah tabel yang menunjukkan persentase data dalam setiap kategori. Kalau tabel biasa hanya menggunakan berapa jumlahnya, tabel ini menunjukkan berapa persentasi dari keseluruhan data yang ada di setiap kategori. Jadi, tabel ini membantu kita melihat seberapa besar bagian tiap kategori dari total data. Nah, tujuannya apa sih kita menggunakan tabel ini? Yang pertama itu membandingkan. Dengan tabel ini, kita bisa membandingkan persentase antar kategori. Misalnya, membandingkan persentase siswa yang lulus dengan siswa yang tidak lulus. Kedua, memahami data. Dengan adanya presentasi ini akan jadi lebih mudah dipahami dan bisa dibuat menjadi gambar seperti diagram lingkaran, diagram batang, ataupun grafik-grafik. Lalu tujuan selanjutnya bisa menganalisis secara lanjutan. Presentasi ini bisa dipakai untuk analisis lebih lanjut seperti menghitung rata-rata atau variasi data. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi relatif ini ada rumusnya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di bagian sisi kiri ya, itu ada P persen sama dengan frekuensi per jumlah data kali 100. Atau bisa disimbolkan dengan frekuensinya itu dengan F huruf kecil, pernya jumlah data itu bisa kita ambil dengan simbol N kecil dikali 100. Boleh salin dia selanjutnya. Baik teman-teman, di sini ada contoh tabel distribusi frekuensi relatif umur mahasiswa, di mana sini ada 3 kolom ya teman-teman. Sini ada di kolom umur itu ada 22 sampai 27, 28 sampai 33, dan 34 sampai 39. Nah, seperti yang tadi kita sebut ya, rumusnya itu kan F per N kali 100. Nah, untuk di baris 22 sampai 27, frekuensinya kan ada 15. Jadi teman-teman bisa taruh angkanya 15 per jumlah data. Nah, jumlah data yang sudah diketahui sini kan ada 60 ya. N sama dengan 60. Jadi 15 per 60. Jadi teman-teman cukup menghitung 15 bagi 60 itu berapa, lalu tinggal kali 100. Sama juga dengan yang selanjutnya yakni 29. Jadi 29 per 60 dikali 100. 29 bagi 60 berapa, lalu dikali 100. Lalu yang terakhir ada 16. Sini kita taruh 16 per 100. 16 per 60 dikali 100. 16 bagi 60
kali 100. Nah, bisa dilihat misalkan 15 per 60 ini kali 100 hasilnya 25%, 29 per 60 kali 100 sama dengan 48%, dan 16 per 60 ini dikali 100 hasilnya 27%. Sekian dari paparan yang saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya, lengkap ya. Ini paparan model begini ya. Ya, Bu Esti ya, lengkap apa itunya. Nah, sekarang bisa nggak kita coba? Bisa Ibu ada contoh soalnya Ibu. Ya, oke, oke. Ya, itu yang maksudnya mencoba itu contoh soal itu. Coba silakan. Ya, ini teman-teman contoh soalnya boleh teman-teman kerjakan. Ada disajikan data yang masih berantakan ya, data kembar. Nah, itu harus dikerjakan sesuai dengan yang uh, sudah dijelaskan oleh saya dengan Basil. Masing-masing apa kelompok mengerjakan, nanti presentasi ya, ditunjuk kelompok mana yang presentasi. Baik, Prof.
Gimana teman-teman, udah ada yang berhasil nemu nggak? Soalnya nanti ada itu lagi, ada contoh soal buat data frekuensi, buat data relatifnya yang persenannya itu. Udah adakah yang mau coba jawab atau presentasiin? Iya, untuk Putri Oktaviani mungkin aku mau coba jawab kuisnya ya. Boleh, Elsya. Iya, ini aku perhitungannya ada di buku, jadi nggak bisa diiniin, nggak bisa di share screen. Eh, yang pertama itu di sini kan soalnya dari hasil ujian akhir semester pada mata kuliah statistik dari 30 mahasiswa itu diperoleh data sebagai berikut. Berarti kita tahu bahwa datanya ada 30 nih.
kita udah mendapat satu informasi dari soal yang ada di layar. Terus di sini perintahnya itu untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif dan juga frekuensi relatifnya. Nah, yang pertama itu pastinya menentukan nilai tertinggi dan terendah dari data yang ada di soal. Karena kan ini udah ada nilai-nilainya nih, ditemukan bahwa nilai tertinggi dari nilai statistik 30 mahasiswa tersebut adalah 74 dan nilai terendahnya itu 39. Nah, dari nilai tertinggi dan terendahnya ini kita cari rentang atau range-nya, yaitu dengan cara nilai tertinggi dikurang nilai terendah, jadi 74 dikurang 39, maka range-nya atau rentangnya adalah 35. Nah, setelah menentukan rentang atau range-nya, kita menentukan banyak kelasnya dengan tadi rumusnya ini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Karena ada 30 data mahasiswa, maka N-nya itu sama dengan 30. Maka dimasukkan nilai 30 itu ke rumus, jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, 3,3 log 30 itu hasilnya 4,874 dan seterusnya. Maka kita bulatkan menjadi 5. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. Maka banyak kelasnya itu ada 6. Nah, setelah menemukan banyak kelasnya, kita menentukan panjang kelasnya. Dengan rumusnya itu adalah rentang dibagi banyak kelas. Jadi 35 dibagi 6 sama dengan 5,83. Nah, karena nilai ini desimal, maka kita bulatkan ke atas jadi 6. Maka penentuan panjang kelasnya ini adalah 6. Nah, setelah ditentukan panjang kelasnya, selanjutnya kita menentukan batas kelasnya. Dimulai dari kan tadi nilai terendahnya itu 39. Nah, panjang kelasnya itu ada 6. Berarti kelas pertama itu 39 ditambah 6 jadi 39, 40, 41, 42, 43, 44. Berarti kelas pertama itu nilainya dari 39 sampai 44. Terus nanti yang kedua itu 45 sampai 50, yang ketiga 51 sampai 56, yang keempat 57 sampai 62, yang kelima 63 sampai 68, dan yang keenam 69 sampai 74. Jadi nilai tertingginya di 74, banyak kelasnya ada 6 dan rentangnya ada 6. Nah, setelah itu, setelah informasi tersebut kita ketahui, maka kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatifnya. Nah, pertama-tama kita cari frekuensinya. Tadi kan di sini kan udah ada nih nilai-nilainya 74, 69, 51, 63 dan seterusnya. Itu kita masukkan ke tabel. Jadi nanti kita dari kelas itu kita urutin nilainya yang tadi 39 sampai 44 itu frekuensinya ada 3, lalu 45 sampai 50 itu frekuensinya ada 5, 51 sampai 56 itu frekuensinya ada 7, lalu 57 sampai 62 itu frekuensinya ada 6, 63 sampai 68 itu frekuensinya ada 5, dan 69 sampai 74 itu frekuensinya ada 4. Setelah itu kita menentukan frekuensi kelas bawahnya. Itu dengan cara nilai frekuensi yang ada di tabel itu kita tambah. Untuk yang pertama itu kita tambah semua, jadi 3 ditambah 5 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 hasilnya 30, karena datanya kan ada 30 ya. Setelahnya yang di nomor 2-nya untuk frekuensi kelas bawahnya itu 5 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4, atau 30 dikurang 3 gitu mudahnya, jadi hasilnya 27. Lalu yang ketiganya 22, yang keempatnya adalah 15, yang kelimanya adalah 9, dan yang keenamnya itu 4 untuk frekuensi kelas bawahnya. Nah, untuk frekuensi kelas atasnya itu yang pertama itu 3, lalu 3 ditambah 5, 8, lalu 8 ditambah 7, 15, 15 ditambah 6, 21, 21 ditambah 5, 26, dan 26 ditambah 4, 30. Nah, maka sudah kita ketemukan bahwa frekuensi kelas bawahnya itu 30, 27, 22, 15, 9, dan 4. Frekuensi kelas atasnya 3, 8, 15, 21, 26, dan 30. Selanjutnya kita membuat distribusi frekuensi relatifnya. Itu tadi nilai-nilai tadi dan frekuensinya diperhitungkan jadi 3. Tadi kan di kelas 39 di nilai 39 sampai 44 itu frekuensinya ada 3, maka 3 dibagi 30 karena datanya ada 30 dikali 100, maka persentasenya itu 10%.
Lalu di kelas 45 sampai 50 itu frekuensinya ada 5, maka 5 dibagi 30 dikali 100 itu hasilnya 16,67%. Lalu 51 sampai 56 itu frekuensinya ada 7, jadi 7 dibagi 30 dikali 100 sama dengan 23,33%. Lalu 57 sampai 62 itu frekuensinya ada 6, jadi 6 dibagi 30 dikali 100%, ya jadi 20%. Lalu 63 sampai 68 itu frekuensinya ada 5. Jadi 5 dibagi 30 dikali 100% sama dengan 16,67%. Dan 69 sampai 74 itu frekuensinya ada 4. Jadi perhitungannya 4 dibagi 30 dikali 100%. Jadi persentasenya adalah 13,33% untuk tabel distribusi frekuensi relatifnya. Mungkin dari saya itu saja, Putri dan Basil. Ya, terima kasih Elsya. Nah, teman-teman, untuk jawaban yang dipaparkan oleh teman kita Elsya itu benar ya. Boleh slide selanjutnya. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya, teman-teman. Nah, itu yang diselesaikan oleh Elsya itu benar. Kita mulai menghitung itu menentukan rentangnya dulu, rentang kelasnya, kemudian ketemulah pertama menentukan nilai tertinggi dan terendahnya dulu, lalu mulai menentukan rentang kelasnya, ketemulah rentang kelasnya sekian, lalu menentukan banyak kelasnya dengan rumus Turges, lalu ketemu sebanyak 6 kelas, lalu menentukan panjang kelasnya dengan rumus yang telah ditentukan, lalu ketemu untuk panjang kelasnya. Lalu slide selanjutnya. Nah, setelah kita menemukan data-data dari metode yang sudah dijelaskan tadi itu, maka kita mulai susun nih. Sebenarnya kita mulai ketemu nih dari data yang tadi berantakan itu kan mulai tersusun rapi tuh dari kelas yang pertama untuk nilai 39 sampai 44, terus kelas kedua 45 sampai 50, kelas ketiga 51 sampai 56 itu kan rentangnya ada 6. Nah, itu mulai jelas lah rentang perhitungan dari nilai terendah sampai tertinggi itu berapa. Nah, untuk slide selanjutnya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensinya. Di sini masukkan data-datanya, lalu mulai menghitung frekuensi kumulatif bawah dan frekuensi kumulatif atas, dan yang sudah dipaparkan oleh Elsya tadi sudah benar sesuai dengan urutan perhitungannya dan angka-angkanya juga sudah tepat. Boleh slide selanjutnya? Nah, untuk menghitung persentasenya atau relatifnya juga sudah sesuai, yaitu frekuensi dibagi N dikali 100%. Nah, itu ketemu hasil presentasinya untuk nilai 39 sampai 44 dengan frekuensi 3 orang, itu presentasinya berarti 10%. Mendapatkan nilai 45 sampai 50 dengan frekuensinya 5 orang itu presentasinya 16,67%. Kemudian seterusnya itu sudah tepat yang sudah dikerjakan oleh rekan kita. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini ada lembar kerja juga teman-teman. Boleh teman-teman coba nanti buat di iseng-iseng buat latihan. Karena kan PPT juga udah dibagi ya di grup. Ini buat contoh model soal lainnya. Jadi soalnya itu nggak cuma data yang berantakan aja, tapi bisa jadi udah disusun kayak gini. Di sini sudah diketahui nih ulangan bahasa Indonesia dari 35 siswa ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa datanya itu ada 35. Nah, ini juga udah ada nilai-nilai rentangnya juga frekuensinya. Terus kita lihat soalnya gimana sih. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini untuk soal-soalnya. Boleh buat teman-teman nanti dikerjain di rumah buat latihan-latihan biar kita cepat mengerti statistiknya ada buat tabel distribusi frekuensi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif, terus berapa banyak siswa yang memperoleh nilai di atas 74, dan berapa persentase dari siswa yang memperoleh nilai 65 sampai 74. Itu kan tadi sudah kita bahas semua. Nanti boleh dicoba oleh teman-teman semua di rumah. Oke, boleh selanjutnya.
Nah, ini untuk daftar pustaka yang saya dan rekan saya Basil gunakan. Eh, Sekiranya cukup ya untuk presentasi hari ini. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan saya dengan Basil dengan mudah. Eh, Terima kasih juga atas teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk menjawab pelatihan soal tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 3. Izin Prof. Henry, apakah langsung presentasi kelompok 4, Prof? Ya, boleh Bu Hesti. Baik, terima kasih Prof. Henry. Silakan teman-teman kelompok 4. Jihan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Prof. Endri, Ibu Hesti, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 3PB2 izin memaparkan mengenai diagram batang dan juga diagram garis. Boleh di next slide. Baik, jadi di kelompok kami terdapat 2 anggota, yaitu ada Jihan Fanya Zahra dan saya sendiri Nasya Istiar ini. Boleh dilanjut? Pada kesempatan kali ini, pokok bahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama pengertian diagram batang, contoh diagram batang, cara membuat diagram batang, pengertian diagram garis, contoh diagram garis, dan juga cara menghitung diagram garis. Boleh dilanjut ke selanjutnya berikutnya. Baik, yang pertama ada diagram batang yang akan saya paparkan. Jadi di sini pada ilmu statistika terdapat beberapa jenis bentuk penyajian data. Penyajian data dalam bentuk diagram itu ada banyak contohnya, termasuk diagram batang, lingkaran, diagram lambang, dan juga diagram garis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai diagram batang. Tujuan dari diagram batang ini adalah untuk memvisualisasikan data penelitian dan juga memperjelas apabila dibandingkan hanya menggunakan tabel yang kaku. Jadi diagram ini memungkinkan adanya penggunaan warna yang lebih menarik untuk mempercantik dari penyajian. Namun untuk kegunaan mempercantik itu juga harus mengutamakan tujuan utamanya, yaitu untuk menyampaikan data yang jelas dan juga ini adalah diagram yang berdasarkan kategori. Dalam buku Libas KM 2021 yang ditulis oleh Fitri Lianingsi, dijelaskan bahwa diagram batang adalah bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya. Diagram batang merupakan diagram yang berbentuk persegi panjang dengan lebar persegi dan tinggi yang dengan lebar persegi yang sama dan juga tinggi yang berbeda-beda dengan jumlah frekuensi masing-masing batang. Dalam diagram batang memiliki 2 sumbu, yaitu X atau aksis dan juga Y atau ordinat. Aksis adalah koordinat sumbu yang biasanya horizontal, sedangkan ordinat adalah koordinat sumbu yang biasanya vertikal, yang menjelaskan tabel kelas atau juga kelompok dan frekuensi masing-masing kelas. Dalam setiap batang pada diagram balok itu, diagram batang itu dibuat terpisah antara satu dengan yang lainnya. Diagram batang ini paling sering digunakan untuk menjelaskan kuantitas masing-masing kelas dengan tujuan untuk membandingkan kuantitas-kuantitas tersebut. Boleh dilanjut? Ya, di sini ada jenis diagram batang berdasarkan bentuknya. Diagram batang ini ada 2 jenis ya teman-teman, ada vertikal dan juga horizontal. Diagram batang yang dapat dikatakan vertikal itu di mana sumbu X itu menjelaskan tentang kelasnya dan sumbu Y itu menjelaskan tentang frekuensi seperti yang ada di layar, yang jumlah mobil itu dengan
merek mobil dengan jumlah mobil yang terjual itu adalah contoh diagram batang vertikal. Sedangkan untuk jumlah siswa kelas 6 SD Karangdut 1 ini adalah contoh diagram batang yang horizontal, di mana sumbu X ini menjelaskan frekuensi dan juga Y-nya itu menjelaskan tentang kelas. Boleh dilanjut ke salindia berikutnya. Nah, apabila berdasarkan pengelompokan datanya, terdapat dua jenis diagram batang, yaitu diagram batang tunggal dan juga jamak. Seperti yang sebelumnya tadi ada di layar, itu termasuk diagram batang tunggal. Lalu yang ini adalah diagram batang jamak, di mana sumbu X-nya itu terdapat dua variabel dibagi tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 itu dibagi lagi menjadi dikategorikan lagi menjadi perempuan dan laki-laki. Jadi termasuknya ke diagram batang yang jamak. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada cara untuk membuat diagram batang. Yang pertama itu menyiapkan data. Karena untuk membuat sebuah diagram itu kita pastinya membutuhkan data. Lalu yang kedua, membuat garis. Di sini garis yang dapat dibuat itu adalah garis vertikal dan juga garis horizontal. Garis vertikal ini untuk menempatkan nilai frekuensi dan pastikan jarak tiap garis tiap kategorinya itu sama agar memudahkan dalam membacanya. Lalu ada tandai tiap puncak frekuensi. Jadi antara garis vertikal dan juga garis horizontal itu harus kita tentukan yang mana yang mau. Setelah kita membuat garisnya, kita harus mulai menggambar batang-batang di diagramnya. Lalu yang terakhir memberikan keterangan sejelas mungkin pada diagram batang. Tampilan yang mudah dilihat itu adalah tampilan yang memiliki keterangan yang jelas seperti memiliki judul, memiliki sumbu X dan Y, lalu dalam diagram jamak warna juga sangat mempengaruhi seperti yang tadi sebelumnya wanita dan pria itu dibedakan berdasarkan warnanya seperti itu. Boleh dilanjut ke salindia berikutnya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal di teman-teman, soal sederhana saja untuk memeriksa pemahaman apakah teman-teman sudah dapat membaca diagram batang. Yang pertama itu soalnya ada dalam diagram manakah data yang memiliki frekuensi paling tinggi dan manakah yang memiliki frekuensi paling rendah. Mungkin teman-teman bisa langsung jawab ya teman-teman berdasarkan diagram batang yang telah disajikan. Nasya untuk yang paling rendah nasi uduk dan diagram frekuensi yang paling tinggi itu ada di bakso. Iya, baik. Terima kasih Monica atas jawabannya. Jadi jawaban dari Monica ini benar banget ya teman-teman. Yang paling rendah itu ada nasi uduk dengan frekuensi 20 dan yang paling tinggi itu ada bakso dengan frekuensi 40. Boleh dilanjut ke salindia berikutnya? Nah, ini adalah jawabannya. Sesuai dengan jawaban Monica tadi, sudah benar ya teman-teman. Dilanjut ke salindia berikutnya. Baik, selanjutnya ada pengertian diagram garis yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Jihan Fanya Azahra. Kepada Jihan, saya persilakan. Ya, terima kasih Nasya atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram garis, yang mana dalam statistika kita mempelajari tentang pengolahan data, yang mana tahapannya dari mulai pengumpulan data sampai penyajian data. Nah, diagram di sini adalah salah satu alat untuk menyajikan data. Diagram garis adalah suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik-titik
tengah suatu data dan menggambarkan data yang berkelanjutan atau kontinu. Seringkali diagram garis ini berkaitan erat dengan waktu, yang mana penggunaannya adalah untuk menyajikan data yang berkesinambungan, artinya berkaitan erat dari satu waktu ke waktu selanjutnya. Boleh salin dia selanjutnya. Ya, diagram garis ini bisa menyajikan data-data mengenai harga saham, data penjualan, data keuangan, analisis website, dan metrik media sosial. Serta dapat juga digunakan untuk menyajikan data mengenai kelahiran. Yang mana apabila yang pertama tentang harga saham, diagram garis ini akan menunjukkan data untuk perubahan saham dari waktu. Untuk data berkaitan erat dengan data produksi barang ataupun data tentang penjualan barang. Lalu untuk data keuangan ini berkaitan erat, diagram garisnya menyajikan data tentang pemasukan per bulan ataupun per tahun, ataupun data tentang pengeluaran yang dikeluarkan setiap bulannya atau rata-rata per tahunnya. Lalu selanjutnya diagram garis juga bisa digunakan untuk slide yang mana digunakan pada bantuan Google Analysis untuk menganalisis atau melacak traffic dan kinerja website gitu. Jadi dari waktu ke waktunya bisa disajikan mengenai diagram garis untuk menganalisis website yang digunakan. Lalu yang selanjutnya diagram garis juga bisa menyajikan data tentang metrik media sosial atau ritmenya. Semisal pada jumlah likes, followers, ataupun hal-hal lainnya yang bisa disajikan di diagram garis. Lalu diagram garis juga bisa menyajikan tentang data kelahiran suatu penduduk di beberapa waktu. Boleh salin dia selanjutnya. Lalu diagram garis ini contohnya juga ada di yang kami sajikan. Ada pada hasil produksi padi pada tahun 2016 sampai 2020, dan juga ada jumlah mobil yang terjual di diagram garis yang kami sajikan sebagai contoh. Boleh salin dia selanjutnya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara membuat diagram garis, yang mana yang pertama pastinya kita harus mempersiapkan data, yang mana datanya juga mirip seperti pada data distribusi frekuensi yang setelah dijelaskan. Bisa data berupa data yang data yang masih berantakan, artinya masih berupa satu satuan, ataupun data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Itu kita bisa persiapkan data tersebut. Lalu selanjutnya kita buat sumbu X dan sumbu Y, yang mana sumbu X ini yang horizontal, yang menyatakan atau menyajikan data yang berkaitan erat tentang waktu ataupun waktu. Seringkali sumbu X ini disajikan untuk data tahun. Lalu untuk sumbu Y yang berbentuk vertikal atau tegak atau lurus ke atas, itu sumbu Y itu seringkali menyajikan tentang variabel bebasnya atau data-data yang memang kita teliti, semisal pemasukan ataupun pengeluaran itu bisa di sumbu Y, data tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa menentukan interval waktu, kalau ada interval waktu juga bisa disajikan di sumbu X, yang mana berkaitan erat sama tahun. Lalu selanjutnya kita bisa membuat tabel data, yang mana data yang masih berantakan tadi bisa kita buatkan tabel, ataupun tabel data yang sudah ada, kita bisa gambarkan dalam bentuk diagram garis. Nah, selanjutnya kita membuat diagram garis, yang mana dalam ini kita sudah siapkan, kita beri titik antara data di sumbu X dan sumbu Y, yang mana semisal data produksi padi pada tahun 2015 berjumlah 50, berarti kita memberi titik di sumbu X yang tahun 2015 dan sumbu Y di bagian 50. Kita beri titik pada data-data selanjutnya, lalu selanjutnya diagram garis
Lalu selanjutnya kita hubungkan antara titik satu ke titik selanjutnya dengan garis lurus supaya membentuk diagram garis. Lalu selanjutnya langkah 6 kita bisa memberi konfigurasi diagram, di mana hal ini untuk memperjelas data pada diagram, memperjelas informasi pada diagram garis, semisal ditambahkan judul, seperti tadi judulnya adalah tabel data untuk produksi padi di tahun 2000. Lalu konfigurasi lainnya kita juga bisa memberikan ketebalan pada salah satu data untuk membedakan data satu dengan data lainnya supaya memperjelas informasi di diagram garis tersebut. Lalu selanjutnya langkah yang terakhir kita bisa menganalisis data di diagram garis dengan menarik kesimpulan dari data yang disajikan di diagram garis. Boleh salin dia selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh soal yang mana bisa kita kerjakan bersama-sama teman-teman dari data penjualan mobil, yang mana datanya tersebut adalah diketahui terdapat showroom mobil yang selalu mencatat jumlah mobil yang terjual dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Nah, berikut laporannya sudah tersajikan di dalam bentuk tabel, yang mana tabel di sini terdapat dua kolom, yaitu menyatakan jumlah mobil yang terjual. Data tersebut adalah pada tahun 1995 mobil yang terjual adalah 15, lalu pada tahun 1996 data yang mobil yang terjual adalah 18, pada tahun 1997 mobil yang terjual adalah 27, lalu pada tahun 1998 mobil yang terjual adalah 21, pada tahun 2000 pada tahun 1999 mobil yang terjual adalah 18, lalu pada tahun 2000 mobil yang terjual adalah 30, lalu tahun 2001 mobil yang terjual adalah 32, lalu pada tahun 2002 mobil yang terjual adalah 20, lalu mobil yang terjual pada tahun 2003 adalah 17, dan pada 2004 mobil yang terjual adalah 15. Nah, bagaimana diagram garis dari data penjualan mobil tersebut? Bisa kita lihat pada salin dia selanjutnya. Ya, berikut diagram garis yang menunjukkan data dari jumlah mobil yang terjual pada dari tahun 1995 sampai 2004, yang mana di sini terdapat sumbu X yang menyatakan tahun dan sumbu Y yang menyatakan jumlah mobil yang terjual. Nah, lalu kita beri titik pada setiap data di setiap tahunnya, lalu kita hubungkan dengan garis lurus yang akan membentuk. Nah, dari diagram garis tersebut, kita bisa simpulkan bahwa penjualan mobil pada showroom tersebut sempat mengalami penaikan di tahun 1995 sampai 1997. Lalu mengalami peningkatan juga di tahun 2001, di tahun 2000 sampai 2001. Lalu sempat mengalami penurunan penjualan mobil, yakni pada tahun 1998 sampai 1999. Lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2002 sampai 2004. Berikut contoh dari diagram garis dan jawaban dari diagram garis. Boleh ke salin dia selanjutnya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Nasya selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Jihan atas pemaparan materi yang telah diberikan. Boleh dilanjut ke salin dia berikutnya. Baik teman-teman, Prof. Endri dan juga Ibu Hesti, sekian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kelompok 4 dan teman-teman kelompok 3. Diagramnya tadi sudah ada ya dalam materi jihannya.
Oke, baik teman-teman. Nah, karena ini lebih banyak kepada praktiknya, maka untuk perkuliahan hari ini, teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang distribusi frekuensi, bagaimana penyusunan tabelnya, hingga menyusun menjadi diagram batang atau diagram garis, maka nanti akan ada penugasan ya teman-teman. Teman-teman akan diberikan data, kemudian teman-teman menyusunnya, membuat menjadi tabel distribusi frekuensi, hingga menyusunnya menjadi diagram. Dan ini akan diberikan melalui LMS ya teman-teman. Tugasnya di LMS, begitu juga dengan pengumpulannya di LMS. Baik, seperti itu bisa dipahami teman-teman? Bisa, Ibu. Bisa, Baik, terima Ibu. kasih. Izin Prof. Henry, berhubung presentasinya sudah selesai, apakah perkuliahan bisa diselesaikan, Prof? Atau ada tambahan, Prof? Baik, teman-teman, mohon maaf ya, sepertinya Bu Henry sedang berada di Zoom lain lagi, sedang mendua, jadi ini pas banget waktunya 14.38, jadi bisa kita akhiri saja perkuliahan hari ini. Silakan teman-teman nanti lanjut ke LMS mengerjakan penugasan ya. Untuk nama LMS-nya akan saya kirimkan di WA teman-teman semua. Oke deh, baik. Terima kasih teman-teman semua, kelompok 3 dan 4. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Henry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak, Ibu dan Prof. Iya, terima kasih izin pamit ya. Ya, Ibu.